Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Terah Petani Makmur, channel yang selalu membahas tentang pertanian padi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang obat yang paling ampuh dan cara penanganan padi yang terserang asam-asaman. Akhir-akhir ini banyak keluhan dari petani bahwa tanaman padi yang mereka tanam, terutama pasca pindah tanam, banyak tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tanaman sulit tumbuh, bahkan tanaman perlahan-lahan layu, menguning, dan banyak yang mati. Pada kesempatan ini akan kita bahas penyebab dari gangguan pada tanaman padi yang seperti ini. Penyakit pada tanaman padi itu bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab, antara lain oleh jamur, bakteri, virus, atau karena keadaan tanah itu sendiri. Salah satu yang sering kita temui jika ada pada tanaman padi yang baru beberapa saat ditanam, tadinya dalam keadaan hijau dan baik, tapi tiba-tiba terlihat mulai menguning seperti terbakar. Pada pertumbuhannya ditemukan gejala kerdil atau tidak mau tumbuh, akarnya tampak coklat kekuningan, dan keseluruhan daun berwarna kecoklatan, hingga akhirnya habis, yang berujung terjadinya kematian pada jaringan batang serta akarnya. Inilah yang dinamakan tanaman padi terjangkit asam-asaman. Begitu petani biasa menyebutnya. Gejala terkena asam-asaman ini biasanya muncul hampir setiap tahun pada musim tanam yang pertama maupun yang kedua, yaitu antara bulan Maret sampai bulan April, pada umur 2 sampai 4 minggu, terutama musim kemarau. Juga bisa di musim hujan. Kejadian seperti ini akan semakin banyak dijumpai pada lahan sawah yang kandungan organiknya rendah. Ditambah kebiasaan petani kita yang menggenangi sawahnya dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gulma, terutama saat tanaman masih di usia muda. Pada lahan dengan drainase yang buruk, tidak mendapatkan masukan dan air sulit dibuang dari petakan, juga akan dipastikan sangat mudah terjangkiti asam-asaman. Kondisi ini jelas akan mengurangi suplai dan proses pertukaran oksigen di dalam tanah, yang mana fungsinya sangat penting bagi perkembangan akar. Disebut juga gejala asam-asaman ini terjadi karena proses perombakan atau pelapukan bahan organik sisa jerami oleh mikroorganisme di lahan tersebut yang belum selesai. Namun, biasanya sebagian petani masih menganggap bahwa kondisi tanaman yang demikian karena kekurangan unsur hara dengan kandungan N. Akhirnya ditambahlah pemakaian pupuk urea, yang mana bukannya daun menjadi hijau kembali, tapi malah akan memperparah kondisi. Karena perlakuan seperti ini membuat terjadinya penurunan pH tanah menjadi semakin asam. Akhirnya tanaman keracunan Fe dan Ne
Juga bisa timbul senyawa berbahaya seperti asam sulfat atau H2SO4. Apalagi jika tanaman masih muda, bisa tambah semakin parah jika dibarengi adanya serangan sundep atau penggerek batang. Belajar dari pengalaman dan pengamatan di lahan, juga sharing dari beberapa teman petani lain yang sudah lebih dulu tahu. Ternyata mengatasi gejala terkena asam-asaman tidaklah sulit, teman-teman. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau bisa mencegah terjadinya asam-asaman pada tanaman padi, yaitu perbaiki drainase lahan agar air bisa segera dibuang, tidak terus menggenang, atau bisa dibuat parit di sekeliling petakan lahan untuk memudahkan air terkumpul di pinggir. Kemudian melakukan penundaan waktu tanam sampai proses pelapukan sisa bahan organik selesai dengan sempurna. Bisa tambahkan bahan perombakan berbagai mikroorganisme tangguh untuk mempercepat proses. Imbangi dengan pengolahan lahan yang baik. Tambahkan setiap proses pengolahan lahan dengan pupuk kompos atau kohe yang sudah matang sempurna minimal 2 ton per hektar. Agar ketersediaan hara tetap terjaga dan meningkatkan sediaan C organik, sehingga memperbesar daya serap air dan meremajakan tanah. Sekalian bisa mengurangi pemakaian urea. Juga bisa ditambahkan CNSO4 15-20 kg per hektar. Jika sudah terlanjur muncul gejala asam-asaman, maka undur jadwal pemupukan dengan unsur N bisa 20 hari setelah tanam atau lebih. Ganti sumber unsur N dari ZA dan berbagai asupan pupuk berimbang dengan kandungan P dan K sesuai anjuran, karena akar sedang bermasalah. Berikan juga larutan pupuk zinc atau pupuk yang mengandung unsur Zn melalui aplikasi semprot pada daun sebanyak 4-5 sendok per liter tangki. Untuk memulihkannya dengan Bio Optifarm juga mengandung zinc. Dosis aplikasi 3 tutup untuk 14 liter air. Pada lahan sawah dengan pola tanam padi-padi, dianjurkan juga untuk menggunakan varietas yang lebih toleran terhadap asam-asaman seperti Kalimas, Sintanur, Membramo. Demikian beberapa cara untuk mengatasi asam-asaman yang bisa kita lakukan dengan melakukan pengamatan harian pada lahan. Rajin menengok atau tilik sawah, diharapkan penanganan pada masalah yang timbul bisa segera tertangani dengan cepat. Apalagi jika ada tanda-tanda serangan hama maupun penyakit lainnya, sehingga kerugian yang akan terjadi bisa dihindari seminimal mungkin. Penambahan dengan pupuk organik cair plus hayati majemuk Bio Optifarm juga sangat kami anjurkan, karena selain mengandung mikroorganisme tangguh untuk mempercepat proses perombakan bahan organik, kandungan zinc dan C organik yang ada di dalamnya juga membantu mempercepat pemulihan tanaman padi yang terkena gejala asam-asaman. Mikroorganisme di dalam Bio Optifarm juga bisa turut membantu menormalkan kembali kondisi pH tanah yang terlanjur sangat asam. Pemberian dengan dosis yang tepat akan memaksimalkan hasil. Pemberian kapur pertanian atau dolomit juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan pH tanah, teman-teman. Nah, demikian tadi pembahasan seputar padi yang terkena asam-asaman beserta obat yang paling cocok untuk mengatasi padi yang terserang asam-asaman, yaitu dengan memakai obat
atau pupuk hayati Bio Optifarm yang sudah sangat diakui para petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Demikian pembahasan seputar padi yang terkena asam-asaman. Semoga kita selalu diberikan keberuntungan, kesehatan, dan keberkahan, sehingga kita bisa memiliki waktu untuk terus saling tukar share pengetahuan tentang pertanian dan pembahasan seputar permasalahan yang menyerang pada tanaman padi kita. Semoga pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat yang cukup penting bagi teman-teman petani milenial yang ada di seluruh Indonesia. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.